Biarlah kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan yang dikatakan di dalam Mazmur 100 ayat 2. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mari saudaraku, kita akan membawa segala kelemahan kita datang kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang terus menyempurnakan kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang luar biasa. Mari saudara, kita akan mulai ibadah ini, dan selamat pagi buat yang ada di ibadah online. Biarlah kita berbeda tempat tapi kita bersatu di dalam Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya, mari datang kepada Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, waktu yang Kau berikan pada kami untuk beribadah kepadamu. Karena kami percaya Tuhan, Kau terus di dalam hidup kami Tuhan. Kau menyertai hidup kami, memimpin hidup kami, sehingga kami boleh beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Semuanya berkat kemurahan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan ibadah pagi hari ini Tuhan. Kami serahkan ke tangan kuasa-Mu. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami, dan kami terus memuji nama-Mu. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu. Kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi. Karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati. Di dalam kelemahanku sempurna kuasa-Mu. Hebatnya tantanganku, lebih hebat Tuhanku. Ku berserah kepadamu, yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang
jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau membuat mujizat sejati, kau membuat mujizat sejati, kau membuat mujizat sejati. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Haleluya, Kau Allah yang patut dipuji disembah. Glory hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu Yesus. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Glory hanya bagi-Mu Tuhan, glory hanya bagi-Mu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Ku percaya tiada yang mustahil, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya tiada yang mustahil, mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku, mujizat masih ada bagiku.
Sungguh percaya padamu Tuhan, kalau mujizat-Mu masih ada bagi kami Tuhan, bagi setiap kami Tuhan. Engkau sanggup menyembuhkan sakit kami, Engkau sanggup memulihkan hidup kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, anak-anak-Mu yang terus mengandalkan-Mu Tuhan, Engkau menolong kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kalau ibadah pagi hari Tuhan, kami hanya mohon pimpinan-Mu, penyertaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati anak-anak-Mu yang belum hadir dan masih ada di perjalanan Tuhan. Kiranya Engkau sendiri akan memimpin, hantar sampai sini dengan selamat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semuanya kami serahkan ke tangan kuasa-Mu ibadah pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami menyerahkan semuanya. Yang percaya katakan amin, haleluya. Semangat saudara. Mari kita akan muji nama Tuhan. Kita undang untuk bangkit berdiri. Kita akan bersorak-sorai untuk memuji nama Tuhan. Kita terus beribadah kepada Tuhan dengan sorak-sorai, dengan sukacita. Haleluya Yesus. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, lalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemuliaannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besar
besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Kemurahannya besar, tiada terbilang. Aku tak dapat balas betapa besar kasih-Nya. Oh, besarkanlah namanya, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, amin, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya. Tuhan yang ajaib, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, Tuhan yang menolong hidupku, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang kuasa, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya, jiwaku ditebus oleh-Nya. Amin, haleluya. Haleluya, silakan duduk saudara. Haleluya, Yesus, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Oh haleluya. Mari saudaraku, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kita undang Roh Kudus untuk mengurapi setiap kami. Biarlah bukakan mata hati kita untuk firman Tuhan, sehingga kita mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus, haleluya. 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 Haleluya Yesus. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku tenang bersamamu dalam naungan-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah penuh di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidupku, di altar-Mu menyembah-Mu. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku, jiwaku
hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, buka hati, walau seluruhnya kami serahkan pada Hamba-Nya. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu, ku buka hati untuk jamahan-Mu. Berserah penuh di hadirat-Mu, Kau ambil alih seluruh hidupku. Di altar-Mu menyembah-Mu. Haleluya. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau ambil alih seluruh hidup kami. Engkau yang pegang hidup kami, dan kami akan merasa aman di dalam tangan Tuhan. Kami akan merasakan perlindungan yang kuat di dalam Tuhan. Dan mari Tuhan, Engkau terus menuntun kami, membawa kami untuk lebih dekat lagi kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di kehidupan kami, tetapi ada Tuhan yang menjadi penolong kami, yang tidak pernah meninggalkan kami walau hanya sebentar saja. Penyertaan-Mu tidak pernah kurang sedikit pun, dan penyertaan-Mu sampai selama-lamanya buat kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Allahku yang hidup dan berkuasa, yang selalu ada dalam kehidupan kami, dalam setiap kesulitan yang ada, yang kami jalani. Tuhan tidak membiarkan kami, tetapi Tuhan Yesus sendiri yang berperang ganti kami. Kami menjadi umat Tuhan yang berkemenangan, karena kekuatan Tuhan selalu baru dan bertambah-tambah dalam hidup kami, sehingga hati, jiwa, dan iman kami semakin kuat di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih, kami bersyukur dan saatnya kami boleh menerima firman Tuhan. Kami boleh belajar banyak Tuhan. Kami boleh belajar terus tentang firman Tuhan yang menerangi jalan kami, menuntun hidup kami. Itulah terang hidup, terang yang dari surga, dari Tuhan Yesus sendiri. Kami sambut firman Tuhan hari ini di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan. Terima kasih. Halo, shalom Bapak Ibu. Semuanya sehat dan bahagia. Amin. Terima kasih, puji Tuhan. Selamat datang untuk saudaraku, Ibu Daryanti. Sudah beberapa waktu enggak bersama kita. Ada kesibukan-kesibukan begitu ya. Tapi puji Tuhan, bukan karena kebetulan gitu ya. Bukan karena kebetulan ada hari ini, tetapi karena penyertaan Tuhan untuk bisa beribadah dengan kita. Haleluya. Bapak Ibu siap ya? Kita mau belajar kembali
Oh iya, Bu Sri juga, Bu Sri Ranto beberapa minggu nggak rawuh, hari ini juga bisa bersama-sama. Puji Tuhan. Kita mau belajar kembali firman Tuhan di bulan Juli, akhir Juli ya, ini minggu terakhir bulan Juli 2026. Kita membaca firman Tuhan, belajar tentang ini ya. Hari ini judul firman Tuhan adalah kekuatan yang melimpah saat kita melihat kebaikan Tuhan. Bapak Ibu, kita bersama-sama membaca Roma 1 ayat 16 ini. Kita baca bersama-sama dengan semangat baru seperti hari baru hari ini. Haleluya. Kita sama-sama membaca. Ya, hitungan 1, 2, 3. Iya betul. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Haleluya. Saudara, kekuatan yang melimpah gitu ya, kekuatan yang kita terima selama ini, kekuatan yang ada di dalam jiwa kita, di dalam rohani kita, itu bukan dari kita sendiri, tetapi yang ada itu adalah kekuatan dari Injil, dari Yesus Kristus. Karena kekuatan dari Injil yang melimpah-limpah itu membuat kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan yang kita terima selama ini. Mata kita bisa terbuka, mata kita bisa melihat gitu ya, merasakan. Ya, dan kita tidak pernah kekurangan kekuatan itu. Amin. Karena kekuatan dari Tuhan itu tidak pernah berhenti. Ya, tidak pernah berhenti, dan Tuhan juga enggak pernah kewalahan untuk menambah-nambahkan kekuatan itu buat kita. Ya, jadi kalau kita merasa capek, merasa lelah dengan tanggungan hidup yang semakin berat sekarang ini, ya, dengan tanggungan hidup yang semakin berat, Bapak Ibu, kita bisa melihat dengan mata rohani kita bahwa selama ini Tuhan tidak pernah kekurangan untuk memberi kekuatan kepada kita. Ya, amin. Tuhan tidak pernah kehabisan. Stoknya banyak banget, enggak habis-habisnya untuk kita berjalan menjalani hidup sampai 10 tahun ke depan.
5 tahun ke depan atau berapalah yang Tuhan kasih waktu, itu selalu ada dan kekuatannya itu, berkatnya itu selalu baru, tidak pernah basi. Amin. Ya, tidak pernah basi, selalu baru. Hari ini beda dengan kemarin, gitu ya. Kemarin kita lemes-lemes, lemah, begitu ya. Tetapi hari ini, karena hari ini adalah hari Sabat, di mana kita harus mencari Tuhan, mencari wajah Tuhan, menghormati Tuhan, dan memuliakan Tuhan. Kekuatan Tuhan itu ditambahkan ke kita. Jadi enggak sampai sakit. Amin ya. Enggak sampai ngelokro. Enggak sampai lunglai. Sekalipun kita jatuh, tetapi Tuhan mau angkat. Ya, itu janjinya. Dan Tuhan tidak membiarkan sampai kita ini tele-tele. Ngertos nggih, tele-tele. Sampai kayak ayam sing pileren itu ya. Kayak ayam yang pileren, kalau musim dingin kayak begini kan banyak ayam yang pileren gitu ya, sakit gitu ya. Mau sakit itu kan enggak mau makan gitu kan, ayam itu pileren. Tetapi karena hati Bapak Ibu Saudara mau mencari Tuhan hari Minggu, Tuhan memberi sehat, Tuhan memberi kuat, terus mengalir. Haleluya. Kekuatannya melimpah, ditransfer terus. Bu Nino kok saja lemes-lemes, tak paringi kekuatan. Haleluya. Oma, nah karena di sini kan ada yang manggil saya Oma, ada yang ibu, ada yang tante, Bude juga boleh ya. Iya, panggil Bude juga boleh. Iya saudara, jadi komplit, tapi saya ya senang saja. Karena saya juga sudah pernah muda gitu ya. Ya saya santai saja, senang saja mereka manggil saya. Apa saja boleh. Ya, Tuhan lihat, aduh mesake yo. Kok Christine kayak kok lerek-lerek ini Tuhan, umpamane ada nyebut nama saya saja, boleh enggak masalah. Tuhan melihat, oh Christine ini kok dino setu kok yo gaweane oke banget, sampai buka HP wae ora iso. Iya toh, kok ketoke lerek-lerek, anginnya kenceng gitu ya, anginnya kenceng, di studio ya saya tutup saja. Lah daripada nanti dibuka terus anginnya masuk rumah, lah anginnya mampir ke saya, nah saya bisa lemes, saya enggak mau, saya harus jaga diri mau ibadah hari Minggu. Nah Tuhan mau semua kita selalu sehat, bahagia, sejahtera, kekuatan Tuhan melimpah dalam hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Nah Bapak Ibu, kekuatan ini loh ya, kekuatan yang dari Injil Yesus Kristus ini enggak bain-bain ya, enggak kecil Bapak Ibu. Jadi terus kita mau minta kekuatan Tuhan. Karena apa sih, kalau kita melihat dunia itu enggak menjanjikan apa-apa ya. Tapi kalau dalam Yesus janjinya itu sudah komplit ya, pepak. Janjinya Tuhan itu pepak, ada kesehatan, ada kekuatan, ada kemakmuran, damai, sejahtera, hidup kekal. Jadi enggak butuh yang lain-lainnya, amin. Enggak butuh yang lain-lainnya, dalam Yesus satu saja sudah lengkap, sudah komplit. Untuk apa kita cari yang lain lagi? Enggak usah. Ya. Enggak usah, sudah cukup lengkap. Jadi itu saja yang digumuli, itu saja yang terus dikejar. Supaya kekuatannya dari Tuhan itu enggak membuat kita ngelokro, lemes, males. Oh,
Jangan. Sekalipun sepuh tetap semangat. Ya kayak opa itu, wah touring kemana-mana. Touring kemana-mana, saya sampai iri. Ya ampun, opa bisa kemana-kemana gitu ya. Saya kok cuma siaran wae Tuhan. Iya, lah kan terus dipamer gitu kan di grupnya teman-teman di sana itu. Enggak pamer ding, ya berbagi gitu ya supaya teman-teman itu bisa ikut gitu ya. Tapi temennya sekarang sedang sakit. Sudah sembuh Om Bambang, Om Bambang, teman touring. Oh belum, oh dipen, sininya patah, jatuh. Tapi semangatnya luar biasa. Semangat itu nggak bisa mengalahkan loh saudara. Pengennya hari ini mau kemana? Mau ke Boyolali. Nah, karena semangatnya kuat ya ayo gitu ya. Jadi semangat itu harus dipelihara supaya enggak si masuk angin enggak gampang mampir gitu ya. Nek lemes-lemes ngelokro, awakku ora penak iki. Aduh. Pusing aku ngeluh sirahku. Enggak mampu, aku enggak mampu. Jangan dibiarkan. Itu daya dari yang mengganggu kita, jangan dituruti. Ya, jangan dituruti, diserang saja. Ya, kita sendiri yang punya kemauan gitu ya untuk terus. Tetapi saya bukan mengeluh loh ya Bapak Ibu, tadi cuma ya, cuma canda gitu ya. Tadi saya matur, opa kok enak ya bisa touring kemana-mana, kok saya cuma siaran saja. Bukan mengeluh ya, cuma cuma canda gitu ya. Oh itu hobi saya, siaran itu hobi saya gitu ya. Dari muda, dari muda itu saya yo. Kalaupun nanti disuruh anak saya, mbok mamah leren bae, mah enggak gitu ya. Saya enggak. Lah nanti ya saya malah enggak ada kegiatan mau apa, lontang-lantung. Iya toh. Lontang-lantung juga enggak enak gitu kan. Jadi ya saya senang saja melakukannya karena di situ banyak hiburan, bisa membaca firman Tuhan, memberitakan Injil sukacita. Haleluya. Nah, Bapak Ibu, kekuatan, wah, kalau sudah saya matur tentang kekuatan itu sudah nggak bisa bayangkan seperti apa kekuatannya itu, apa seperti bom molotov atau bom yang pernah menggoncangkan Indonesia waktu itu. Saya nggak pernah bisa membayangkan, tapi yang pasti bisa kita rasakan. Ya. Nah, kekuatan itu adalah kekuatan yang dapat menembus setiap rintangan, adalah kekuatan di dalam Injil Yesus Kristus yang menyelamatkan. Bapak, Ibu, dan Saudara, kesibukan hari-hari kita itu kiranya tidak dapat mengalihkan tujuan utama kita dalam perjalanan rohani. Ya, kesibukan kita, hari-hari kita yang kita jalani penuh dengan jadwal ini itu, pekerjaan ini itu, tetapi itu tidak boleh gitu ya. Tidak boleh mengalihkan tujuan utama kita dalam perjalanan rohani. Karena perjalanan rohani kita, tujuan hidup kita ini tidak di dunia selama-lamanya. Ya. Tidak Bapak Ibu ya. Dunia sebentar mungkin 70, 80, 90 tahun. Tetapi ada tujuan rohani yang lebih panjang. Ya,
tujuan rohani yang lebih panjang itu yang karena banyak masalah, banyak utang, mungkin banyak utang, banyak sakit penyakit, banyak hal-hal yang mengganggu gitu ya. Ada tawaran ini itu. Akhirnya kita lupa, lalai gitu ya. Akhirnya kita lupa lalai dengan tujuan utama kita untuk mencari kehidupan kekal di dalam Yesus. Karena di luar Yesus itu tidak ada. Jadi tujuan utama kita mencari, mengutamakan hidup kekal. Karena tidak ada di tempat lain, di nama lain pun tidak ada. Muteri donya, sak donya diputeri, itu pun tidak akan kita ketemukan. Cuma di dalam Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Nah, ini loh tujuan utama kita, jangan nyeleweng ke kanan ataupun ke kiri. Karena godaan-godaan itu banyak gitu ya. Godaan-godaan itu banyak, itu yang membuat kita melenceng, sudah enggak fokus lagi ke tujuan utama kita. Nah, kalau kita melenceng tidak lagi fokus pada tujuan utama, ya percuma, setengah jalan ikut Tuhan, enggak dapat apa-apa, enggak dapat mahkota kekal, Bapak Ibu. Tapi siapa yang setia sampai akhir, di Kitab Wahyu katakan dia yang akan diberi mahkota kehidupan. Mau enggak? Nek enggak mau tak pek dhewe. Tak double dhewe, tak pakai hari ini pakai mahkota ini, besok lagi. Bapak Ibu mau toh dipakai mahkota Tuhan? Mau banget, Oma. Tante mau aku. Ya mahkotanya seperti apa yo? Yang merancang nanti, yang desain bagus enggaknya yo? Tuhan suruh malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat itu kerjaannya melayani Tuhan. Jadi yang diutus Tuhan itu ya malaikat-malaikat yang melayani Tuhan. Jadi jangan kita melenceng ke kanan ke kiri, fokus kita tetap kepada Tuhan sampai kita mendapatkan mahkota kekal. Sekalipun berat perjuanganmu hari-hari ini, sekalipun berat masalahmu, tetaplah kuat. Karena sumbernya itu enggak pernah kekeringan. Sumbernya enggak pernah kekeringan, Bapak Ibu. Kalau terus minta sama Tuhan. Haleluya. Oke, kita langsung dibuka ya, Mas. Nah, seperti yang dilakukan oleh Nehemia, Bapak Ibu. Nehemia melangkah dalam doa dengan orang-orang yang sehati dan sevisi untuk membangun tembok Yerusalem yang rusak. Pada waktu Nehemia mendengar kalau tembok Yerusalem ini bubrah, dia bersedih hatinya. Dia sedih, kemudian matur kepada Raja Artahasasta, matur kepada Raja Artahasasta ya di Nehemia 4. Dia langsung, Bapak Ibu, langsung melangkah dengan iman dan doa. Dengan orang-orang yang sehati, dengan orang-orang yang sevisi, melangkah supaya segera bekerja, segera melakukan pembangunan itu. Kalau Nehemia mesti mikir panjang dulu, terus banyak orang
malah nanti nggak mau dijak kerjasama, sudah tidak mau sehati lagi, sudah maunya sendiri, sudah tidak sevisi lagi. Aduh, banyak repotnya, nggak berangkat-berangkat gitu ya. Jadi Nehemia milih orang-orang yang memang bisa dipakai untuk pembangunan supaya tembok Yerusalem ini segera bisa bisa dibangun kembali. Begitu ya. Bisa dibangun kembali. Tetapi juga ada kelompok-kelompok radikal yang tidak suka kalau tembok itu dibangun kembali. Tidak suka, ada yang tidak suka. Di Nehemia 2 ayat 17, Nehemia diolok-olok, hinaan-hinaan yang membuat kalau Nehemia enggak punya iman yang kuat, tidak banyak doa sama Tuhan, dengan hinaan-hinaan yang dia dengar, dia terima gitu ya. Wah, berhenti, enggak jadi bangun saudara. Ya, enggak akan bertindak, enggak akan berangkat. Iya, saya melangkah, tapi belum apa-apa sudah dihina-hina kayak begini, diolok-olok seperti ini. Apa Nehemia berhenti? Oh, tidak. Nehemia tidak berhenti. Tekadnya sudah bulat, gitu ya. Tekadnya sudah bulat, semangatnya sudah kuat sekali. Jadi sekalipun ada kelompok-kelompok orang-orang yang tidak suka dengan dia, Sanbalat, Tobia dan teman-temannya, berangkat saja. Karena sudah cocok hatinya, sudah sehati, sudah sevisi, berangkat bekerja. Tetapi olokan itu tidak berhenti. Siapa Nehemia itu? Ya, dia bangun apa kayak bangun apa gitu ya. Nanti kalau ada anjing-anjing datang, pasti sudah ditabrak pun akan roboh kembali. Tetapi Nehemia dengan kekuatan yang bertambah, mungkin bahan-bahannya lebih berkualitas begitu ya, material-materialnya lebih baik lagi. Itu membuat dia bisa melakukan yang luar biasa. Kehidupan kita juga begitu Bapak Ibu, karena ini kan tubuh Kristus, tubuh kita ini ya. Kita ini dibangun terus tidak berhenti. Dibangun apa? Di dalam doa. Jadi setiap bangun pagi jangan terus buka ini dulu. Utamakan doa ya. Karena kalau kita mau melangkah dengan doa itu hasilnya enggak kecil. Ya. Hasilnya bisa kita rasakan, bisa benar-benar kita nikmati. Jadi apa-apa harus dengan doa, apa-apa harus melangkah dengan doa. Harus terus, itu tidak ada putus-putusnya. Karena Tesalonika 5:18 berdoa, ya berdoa supaya ada tambah-tambah kekuatan itu bertambah-tambah dalam hidup kita. Ya, itu Nehemia berangkat ke Yerusalem dengan seizin Raja Artasasta. Ada juga nih bagian yang kedua. Ada kelompok-kelompok yang ingin menggagalkan. Bapak Ibu ya, ada kelompok-kelompok yang ingin menggagalkan.
Tetapi ya sudah seizin dari Tuhan, sudah kemauan yang bulat, tekad yang kuat, sekalipun ada kelompok yang ingin menggagalkan, ya tetap berjalan, tetap bekerja, tetap melakukan yang terbaik. Karena sudah menjadi tugasnya, begitu ya, melihat, dia ingin melihat supaya tembok itu bisa berdiri lagi dengan kuat. Haleluya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, oh iya, yang kedua, untung saya punya, ini kok beda, gitu ya. Udah 2-3 kali ini ada perbedaan. Makanya saya rada-rada lama ini tadi melihatnya. Allah yang berperang, ya, Allah yang berperang. Allah yang berperang, Nehemia 4 ayat 20. Pekerjaan besar, ya, pekerjaan besar yang ada di depan mata bahkan sudah dimulai. Tetapi penentang-penentang terus beraksi, maka Tuhan yang maju berperang, itu yang menjadi andalannya Nehemia. Kerja sambil membawa peralatan perang. Kerja dengan membawa peralatan perang dan dia tidak terpengaruh dengan hambatan ataupun hal-hal yang akan mengganggu. Tetapi dia percaya dengan menyerahkan kepada Tuhan, karena dengan pekerjaan yang besar bahkan sudah dimulai. Tetapi penentang-penentang itu terus beraksi dan Nehemia terus bekerja, tetapi Tuhan yang berperang. Haleluya. Kemudian yang ketiga, yakni visi yang besar, ya. Visi yang besar disertai dengan iman yang kokoh. Nehemia 6 ayat 3, mencapai maksud Allah bagi kehidupan kita. Mari kita membaca Nehemia ini. Nehemia 6. Nehemia 6. Nehemia 6 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika Sanbalat dan Tobia dan Gesem, orang Arab itu, dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai membangun tembok sehingga tidak ada lagi lubang. Walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Maka Sanbalat dan Gesem
mengutus orang kepadaku dengan pesan, marilah kita mengadakan pertemuan bersama di Kafirim di lembah Ono. Tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku telah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkan dan pergi kepada kamu. Bapak Ibu, setelah tembok itu berdiri, selesai, musuhnya enggak berhenti-berhenti, nyerang terus gitu ya. Kalau enggak punya iman, doa yang kuat mungkin sudah rapuh. Ya, Nehemia sudah rapuh. Dan yang terakhir sudah selesai, sudah baik. Ini orang-orang yang Sanballat dan teman-temannya ini merencanakan yang ingin mengundang gitu ya, mengundang Nehemia untuk datang dalam pertemuannya. Akan dibunuh, saudara. Ya, jadi tidak berhenti sampai pembangunan itu saja. Memang pertama-tama utamanya memang mau menghabisi gitu ya, mau menghabisi Nehemia supaya tidak tembok-tembok itu tidak bisa berdiri dan tidak bisa dilihat dengan baik. Tetapi karena penuh hikmat Tuhan, begitu ya, Nehemia menolak dengan undangan itu. Rencana jahat itu pasti ketahuan lebih dulu ya, selalu begitu. Ya, rencana orang jahat itu mesti ketahuan lebih dahulu. Jadi rencana mereka ini gagal, saudara. Akan membunuh Nehemia itu enggak kesampaian, enggak bisa. Orang ini orang utusan Tuhan yang punya program itu Tuhan. Ya, yang punya program untuk membangun itu Tuhan. Apa sih Nehemia cuma hambanya, cuma alatnya untuk melaksanakan perintah Tuhan. Saat ini dihambat, dihalangi, diolok-olok, dihina, dibunuh. Motifnya apa gitu ya? Orang dia pembangunan gereja juga enggak dapat apa-apa. Dia malah mengeluarkan harta bendanya. Dia malah korban dengan harta bendanya. Mengorbankan apa yang dia punya. Aduh, kalau enggak benar-benar orang ini disertai Tuhan pasti di jalan mungkin akan mati. Wah, selesai sudah ceritanya. Ceritanya selesai sampai di situ ya. Kalau itu terjadi tapi Tuhan buktikan enggak gitu ya. Enggak ada sedikit pun orang yang bisa menjamah kamu karena orang yang disertai Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita jalannya lurus, benar bersama Tuhan, orang mau berbuat jahat itu akan minggir sendiri. Ya, malaikat-malaikatnya Tuhan itu melindungi kita seperti Mazmur 91. Itu saya suka banget ya. Mazmur 91 itu kok lengkap banget loh ya. Perlindungan Tuhan itu menjaga kita siang dan malam. Ya. Dilindungi dari mara bahaya, dari panah yang berjalan, dari penyakit menular yang petang hari. Gitu ya, nanti dibaca lagi ya. Setiap malam mau tidur saya baca Mazmur 91 dari zaman dari zaman Covid itu sampai ke sini saya baca terus saudara. Lengkap, komplit jaminan Tuhan. Jadi kalau orang mau nakali kita, mau ngakali, mau berbuat enggak baik, oh Tuhan lebih dulu mengangkat tangannya melindungi kita. Gitu ya, tangannya diulurkan supaya kita enggak sampai dijamah oleh orang-orang yang mau nakal sama kita. Puji Tuhan. Dan penutupnya adalah Bapak Ibu,
di Nehemia 8 ayat 10. Iya, Nehemia 8 ayat 10. Ayat 12. Ya. Ayat 2. Ya, ini ya, ayat seperti ini. Saya baca seperti ini, Nehemia 8 ayat 12. Juga orang-orang Lewi menyuruh semua orang itu supaya diam dengan kata-kata, tenanglah, ya, tenanglah, hari ini adalah kudus, jangan kamu bersusah hati, gitu ya, jangan kamu bersusah hati. Bapak Ibu, semua kita hari ini diingatkan oleh Tuhan. Hari ini sudah tidak ada lagi kesusahan. Hari ini sudah tidak ada lagi air mata. Karena semua yang lama, semua yang usang itu sudah berlalu. Dan sekarang ada kekuatan yang baru. Kekuatan itu adalah kekuatan kita, Bapak Ibu ya. Jadi sekarang ini sekalipun masalah itu masih ada walaupun sedikit, kita tidak boleh menyerah. Tetap berdoa, tetap berjuang, dan tetap memiliki motivasi yang baik supaya benar-benar sukacita itu terus ada di dalam hidup kita, dalam hati kita. Ya, Tuhan memberkati kita semua seperti ini Bapak Ibu. Kurang lebihnya dari pelajaran kita tentang Nehemia, seorang gubernur yang punya visi dan misi untuk melayani Tuhan dengan segenap hati, selesai sampai di sini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari sekarang kita tidak susah-susah lagi, kita ganti dengan sukacita karena hari baru, hari yang Tuhan sediakan untuk kita bersama-sama. Haleluya. Mari kita mau memuji Tuhan dengan pujian Tuhan adalah kekuatanku. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali, melakukan perbuatan yang besar. Adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah.
Raja Wali melakukan perbuatan yang besar, kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerang, ku kan terbang tinggi bersamanya. Tuhan kekuatanku, Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali melakukan perbuatan yang besar. Tuhan adalah kekuatanku, bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali melakukan perbuatan yang besar. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerang, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang dan badai menerpa, ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi bersamanya. Ku kan terbang tinggi, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya, Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih, kekuatan yang dari Tuhan itu yang memampukan kita, Bapak Ibu, untuk kita tetap berdiri tegak, melihat badai itu di depan kita, melihat masalah-masalah itu berlalu begitu saja, dan kita hanya bersyukur kita bisa melihat bahwasanya Tuhan ada di pihak kita, menolong kita terus, membantu kita terus untuk tegak, untuk berdiri melihat karya Allah yang besar. Terima kasih Bapa untuk penjabaran firman-Mu hari ini. Kami bersyukur biar kekuatan Tuhan terus bertambah-tambah dalam hidup kami, dan untuk semua Bapak Ibu, saudara-saudara kami yang hadir di sini, kami terus mengandalkan Tuhan, mengutamakan Tuhan, fokus kepada Tuhan, mengiring Tuhan dengan segenap hati, dengan rasa cinta yang sungguh kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berterima kasih, kami bersyukur untuk hari ini. Sehat, kuat, semangat, selalu ada dan terus Tuhan Yesus tambah-tambahkan dalam hidup kami. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih.
Terima kasih buat Tante Christine yang sudah mewartakan firman. Biarlah Tuhan memakai Tante Christine dengan luar biasa dimanapun pelayanannya berada. Shalom. Masih semangat ya? Mari saudaraku, kita akan mempersiapkan untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Kita angkat dan kita doakan biarlah persembahan kita boleh menjadi bisa untuk pekerjaan di tempat ini. Kita akan berdoa. Haleluya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, kita sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu tertanam di hati kami sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Dan kami ingin memberikan persembahan, biarlah untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini, Kau berkati yang tangan-tangan sudah memberikannya, yang sebelum memberikannya terus Tuhan Kau berkati, hingga hidup boleh berkelihatan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan persembahan ini ke tangan kuasa-Mu, biar Engkau pimpin pengelola keuangan, biarlah Engkau takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dalam nama Yesus, haleluya. Yang tugas persembahan kami persilahkan, haleluya. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun aku teman datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah kelam, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai datang tenang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, aku percaya. Amin, haleluya. Berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Haleluya. Lalu selanjutnya kami serahkan pemuji. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu?
Luar biasa. Sehat semua? Amin. Haleluya. Tadi saya sempat berbicara sama Bu Wiwit, Mami sakit kakinya ya. Kita berdoa kiranya Tuhan memulihkan, menyembuhkan. Jadi besok Minggu bisa hadir. Hari Minggu jatuh di depan gereja Bapak Ibu. Jadi hari Minggu jatuh di depan gereja. Tidak cuma Bu Susi yang jatuh, Opa Ishak jatuh. Ceritanya mau menolong, ternyata nggak kuat. Tapi kebaikan Tuhan hari ini kita percaya bahwa Ibu Susi akan disembuhkan, dipulihkan Tuhan. Kita juga berdoa untuk Ibu Warsini, juga kakinya sakit. Kiranya Tuhan memulihkan kakinya. Berdoa juga untuk pemulihan Pak Ranto. Pak Ranto untuk beberapa waktu yang tidak hadir. Karena sakit, kita percaya bahwa ketika kita berdoa bersama Tuhan yang memulihkan dan menyembuhkan. Baik, pengumumannya Bapak Ibu bisa ditampilkan Flaviano. Ya, besok hari Minggu kita sudah memasuki bulan Agustus. Sudah bulan ke-8 dan tema gereja kita di bulan Agustus yaitu, bisa tampilkan? Iya. Bisa tolong dibantu dulu? Ya. Oh, ini dulu. Jadi Bapak Ibu Saudara, hari ini Bapak Ibu Saudara diberi kesempatan untuk menabur persembahan diakonia untuk pelayanan pekerjaan Tuhan. Selanjutnya, jumlah dana diakonia per tanggal 19 Juli 2026 ada 2.305.000. Puji Tuhan. Selanjutnya untuk tema bulan Agustus yaitu merdeka oleh kebaikan Tuhan. Jadi kita memasuki bulan Agustus dengan tema yaitu merdeka oleh kebaikan Tuhan. Untuk perjamuan kudus besok hari Minggu, saya mengundang saudara untuk hadir semua dan mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita terima perjamuan kudus ya. Jadi kita persiapkan hati kita untuk kita bersama-sama menerima perjamuan kudus. Saya terus mengundang saudara untuk datang dalam ibadah, baik ibadah hari Kamis, ibadah hari Minggu, ibadah Yud, ibadah anak, doa pagi, dan doa intim pribadi untuk kita sama-sama terus bertumbuh di dalam iman. Itu saja pengumuman dari saya, ada tambahan lagi? Jadi besok hari Minggu, minggu pertama ada perjamuan kudus. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita terima perjamuan kudus. Saya undang saudara bangkit berdiri, mari kita akan tutup ibadah pada pagi hari ini. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang. Amin. Kemenangan dari sekali lagi dengan imanmu katakan, aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi dengan imanmu katakan bahwa kita punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji, yang sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasanya, ku terima sekarang
punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya, haleluya. Dalam Alkitab ada seorang wanita sakit 12 tahun pendarahan. Bapak Ibu, dia sudah habis-habisan itu. Dia sudah habis-habisan. Hartanya habis untuk kesembuhan. Dia sudah pergi ke tabib, dia sudah pergi ke dokter yang paling baik. Tetapi apa yang terjadi? Sakitnya malah semakin parah. Tetapi firman Tuhan katakan bahwa Yesus datang ke tempat itu, ke kota itu, dan dia mendengar. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Ketika dia mendengar Yesus datang ke kota tersebut, imannya tumbuh. Dan dia berkata bahwa ketika asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Saudara, hari ini Tuhan taruh dalam hati saya. Ketika engkau sedang dalam pergumulan masalah berat, tantangan yang begitu berat, kita punya satu jalan, yaitu iman kepada Yesus. Asalku jamah jubahnya, aku sembuh. Asalku jamah jubah sembahnya, aku pulih. Asalku jamah jubahnya, aku sehat. Percayailah. Bahkan ketika engkau sedang mengalami pergumulan, kau mendengar bahwa Yesus hadir, Tuhan menjamah dan memulihkan hidup. Engkau yang saat ini sedang terpuruk, engkau yang saat ini dengan sakit, engkau yang saat ini sedang mengalami pergumulan, asal percaya kepada Yesus, dengan imanmu engkau yakin, engkau sembuh, engkau pulih, engkau diberkati Tuhan. Karena kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang berkuasa. Aku punya Tuhan yang besar, Yang telah berjanji, amin, yang sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. dengan imanmu. Katakan bahwa kita punya Tuhan yang besar, Tuhan yang mampu dan mau menolong hidup kita. Punya Tuhan yang besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku. Bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Haleluya. Ku terima sekarang Kemenangan darimu. ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Amin, amin. Beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Iman kami belajar seperti Nehemia untuk kami berdoa. Meskipun ada tantangan, meskipun ada masalah, kami tetap siap sedia dan berdoa kepada Engkau. Karena kami percaya Engkau Tuhan yang melindungi kami, Tuhan yang menyertai kehidupan kami, Tuhan yang menjaga hidup kami. Ketika bangsa Israel membangun tembok Yeriko itu, kami punya hati Nehemia
dan teman-temannya punya hati dan sevisi. Demikian juga di tempat ini kami punya hati dan sevisi untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan, mengagungkan nama Tuhan. Dan kami hari ini kami bersepakat saat ini berdoa untuk saudara-saudara kami. Kami berdoa untuk Ibu Susi. Tuhan pulihkan kakinya di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan kakinya Ibu Warsini di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan pulihkan kesehatan dari Pak Ranto di dalam nama Tuhan Yesus. Karena kami percaya kami punya Tuhan yang besar, yang sanggup mau dan menolong kehidupan setiap jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Kami percaya besok hari Minggu kami akan melihat, mendengar ada kesaksian yang luar biasa dari ketiga saudara kami. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini. Engkau melawat mereka satu persatu. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk setiap kehidupan setiap jemaat yang saat ini mengalami pergumulan, masalah, tantangan. Tuhan yang melihat, mendengar, dan tangan-Mu menolong setiap pergumulan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya bahwa ibadah ini menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau, dan kami percaya Engkau disukakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami tutup ibadah pada pagi hari ini dan pertemukan kami dalam ibadah-ibadah yang berlangsung di gereja ini. Saudara ibu yang terkasih dalam Tuhan, mari kita angkat tangan kita, arahkan hati kita kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Amin, amin, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. amin. Tuhan mengadakan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudaraku, keluargaku dalam Kristus, pulanglah membawa damai sejahtera itu dalam kehidupanmu. Diberkati keluargamu, diberkati hidup nikahmu, diberkati pekerjaan, diberkati usahamu, diberkati sekolah dan kuliah, diberkati masa depan, diberkati setiap tangan yang mengerjakan. Ya, amin, haleluya. Langkah kakimu disertai Amin, Tuhan. amin, haleluya. Berkat yang besar ini hanya di dalam nama